Selamat menonton dan jangan lupa di-subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul alam. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh khairul anam. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil azizil karim wa huwa asdaqul qailin, ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramin, para alim ulama, para guru, para ustaz hujjaj, dan khusus yang terhormat guru kita mukarram Ustaz Nurman Hazami, Ketua DKM Mushola Baitul Huda Bapak Raswin beserta jajarannya, dan tak lupa pula jamaah Mushola Baitul Huda, bapak-bapak, saudara-saudara, teriring doa dan harapan semoga kita semua senantiasa Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan lahir batin kita, Allah berkahi usia rezeki kita, tentunya menjadi bekal taat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji dan syukur alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah curah limpahkan kepada kita. Shalawat teriring salam kita sanjungkan kepada baginda alam, Nabi agung, Nabi besar, Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa setia mengikuti tuntunannya. Tidak ada harapan bagi kita melainkan kita semua berharap kelak nanti kita mendapat syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, kita awali talabul ilmi kita dengan membaca Al-Quran surat Al-Fatihah. Biridhanillah wa li syafa'ati Rasulullah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wal hadrati wa nahwu syushushan li dalil riyadhus shalihin min kalam sayyidil mursalin talib Syekhul Islam Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Syaraf an-Nawawi wa li masyayikhina wa li masyayikhina wa li ustadzina wa li ustadzina nafa'ana Allah bihim min ulumihim bi karamati sirril Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Masih pada bab fadlul hub fillah wal hathi alaihi wa i'lamul rajul may yuhibbuhu. Bab tentang keutamaan cinta yang mana cintanya itu didasarkan atas dasar cinta kepada Allah, kemudian mengumumkan terhadap seseorang yang kita cintai. Hadis yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan dari Abu Hurairah radhiya semoga meridhai Allah anhu terhadap Abu Hurairah, anin Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, sab'atun, ada 7 golongan yuzilluhumullah, ada 7 golongan yang mana 7 golongan ini kelak mendapatkan naungan dari Allah fi zillihi yawma la zilla illa zilluh, mendapatkan naungan dari Allah subhanahu wa ta'ala dalam naungannya di hari di mana kelak nanti tidak ada naungan illa zillu, kecuali naungan Allah subhanahu wa ta'ala. Siapakah 7 golongan yang kelak nanti mendapatkan naungan dari Allah? Yang pertama disebutkan oleh baginda Rasul, imamun adil, imam yang adil, pemimpin yang adil. Adil itu gampang susah ya. Kadang-kadang pelaksanaan susah memang ya. Kalau adil itu kan kadang-kadang kalau dalam ilmu matematika itu yang paling gampang itu tambah-tambahan, gampang nggak? Ngurangin, kurang-kurangan, tambah ya, nambah, ngurangin, perkalian gampang. Yang paling susah itu membagi. Nah itu paling susah ya. Kalau tambah-tambahan gampang, tambah ini tambah ono, ini kurangin ono, gampang. Kali-kali juga gampang, sekian kali sekian, ya kan? Yang paling susah apa? Ngebagi. Nah ini kadang-kadang kalau ngebagi ya tadi ada unsur ketidakadilan. Kita ini kan diperintahkan oleh Allah siapapun, terlebih pemimpin. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kalian untuk berbuat keadilan dan berbuat kebajikan. Adil. Kalau bicara keadilan berarti mesti tegak lurus. Adil itu. Yang namanya adil ya tadi al-adalah. Itu berat. Makanya kenapa ketika baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam pengaduannya ketika itu dalam riwayat Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Quraisyan ahammahum, bangsa Quraisy saat itu lagi bingung. Kenapa mereka bingung? Ada isu besar, masalah besar. Kenapa? Keterkaitan dengan al-mar'atul mahzuniyah, wanita mahzuniyah. Kenapa dengan dia? Dia mencuri,
seorang wanita Makhzumiyah mencuri. Wah, ini orang kaya, ada yang nyuri orang kaya. Ternyata yang mencuri itu bukan orang miskin aja, Pak. Kadang-kadang orang kaya nyuri ada. Akhirnya apa? Mereka berkata, siapa yang akan menyampaikan kepada Rasul? Tidak ada seorang pun yang berani menyampaikan kepada baginda Rasul. Maka dia sampaikan, la yajri'u illa Usamah. Sampaikan kepada Usamah keterkaitan dengan wanita Makhzumiyah yang telah mencuri. Qala Rasulullah pun berkata, atashfa'u fi hududillah. Apakah engkau hendak memberikan keringanan terhadap hukum dari hukum-hukum Allah? Ya, makanya Rasulullah sampaikan, innama ahlaka man qablakum. Sesungguhnya yang banyak membinasakan umat sebelum kalian itu orang yang ketika yang mencuri itu adalah orang kaya, taruh biarin. Tapi kalau yang mencuri orang yang dhaif, orang yang lemah, dihukum. Ini sudah Rasulullah sampaikan. Orang-orang terdahulu dibinasakan kenapa? Membiarkan konglomerat yang mencuri dan menghukum orang fakir miskin yang mencuri. Inilah yang disebut dengan hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Makanya Rasulullah sampaikan, ayyumallah, demi Allah, lau anna Fatimah binta Muhammadin sarqat laqata'tu yadah. Demi Allah, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, sungguh aku akan potong tangannya. Nah, ini kan unsur keadilan. Yang kadang keadilan ini sudah hilang di tengah-tengah kita. Ya, keadilan. Makanya kenapa golongan yang kelak mendapatkan naungan dari Allah yang pertama adalah imamun adilun, imam yang berlaku adil, ya, tidak berat sebelah. Ya, kadang-kadang tergantung. Sekarang kalau dulu mungkin iya berani maju tak gentar membela yang benar dulu. Kalau sekarang apa? Maju tak gentar membela yang bayar, kan itu. Akhirnya unsur keadilannya udah timpang. Jamaah yang dimuliakan Allah. Kemudian yang kedua, wasyabun nasya'a fi ibadihi. Wasyabun, dan seorang pemuda nasya'a yang tumbuh fi ibadatillahi azza wa jalla. Anak muda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Anak muda yang ibadah itu ya keren. Kadang-kadang orang tua musola masjid kebanyakan isinya ya ABG lah, angkatan berumur gocap, kan gitu ya. ABG, angkatan berumur gocap, gitu ya. Itu seolah-olah masjid itu rumahnya orang-orang yang sudah meninggalkan dunia hitam, gitu kan. Kalau masih muda kan gitu ya, wah masih gagah-gagah gitu kan, kayaknya ogah ke masjid. Ya, ini seolah-olah anak muda yang nasya'a ibadah, nasya'a fi ibadatillah. Anak muda yang tumbuh dewasa itu dalam ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang makmurin masjid anak muda, makmurin musola anak muda, ya. Kenapa kebanyakan mereka itu gemar senang ya nongkrong, kongko, mabar, tahu mabar Pak? Main bareng kan gitu. Ini anak muda.
Makanya anak muda yang tumbuh nasya'a fi ibadatillahi azza wa jalla termasuk golongan yang kedua yang kelak nanti akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kalau masjid udah diisi anak muda, masya Allah, itu masjid umurnya panjang. Musola kalau banyak anak mudanya, umurnya panjang, makmur. Ya, makmur tempat ibadahnya ketika diisi anak muda. Makanya kadang-kadang prinsipnya anak muda gitu, kelapa muda kupas-kupasin, kelapa tua tinggal batoknya, gitu ya. Apa tuh, masa muda puas-puasin, masa tua tinggal pongkongnya, kan gitu. Masih muda udah puas-puasin aja, ke masjid entar lah kalau udah tua, kan gitu ya. Musola entar kan kalau udah tua, ngaji entar kalau udah tua, kan gitu. Kenapa? Ngerasain pengen dipuas-puasin masa mudanya, pengen puas masa mudanya. Apalagi harapannya anak zaman sekarang kan gitu, mudanya bahagia, dewasa kaya raya, ya, giliran mati pengennya masuk surga, kan gitu ya. Ini harapannya begitu. Maka golongan yang kedua, wasyabun nasya'a fi ibadatillahi azza wa jalla, anak muda yang tumbuh ibadah. Pemuda sekarang syubbanul yawm rijalul khor. Pemuda sekarang itu kan akan menjadi masyarakat, akan menjadi orang yang kelak nanti memakmurkan lingkungan. Ya, makanya harus dipersiapkan. Inna fi aidi syubban kullul amrul ummah. Di tangan pemuda kelak urusan itu dipegang mereka. Ya, makanya anak muda harus dimanapun tampil, ada gitu, ada peranannya, ada di tengah-tengahnya. Kenapa? Mereka regenerasi, ya, yang akan meneruskan tongkat estafet perjuangan orang-orang sebelumnya. Kemudian yang ketiga, jamaah yang dimuliakan Allah, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seseorang yang hatinya kemana-mana terikat, terpaut, kontak batinnya itu masjid. Ya, kayak model musola, jamaah musola Baitul Huda. Kalau jalan-jalan kemana itu ya pengennya yang dicari masjid. Ya kan, jamaah sini, masya Allah. Ya, kemana aja yang dicari masjidnya mana, kan gitu ya. Itu apalagi kalau rihlah, Masjid Al-Jabbar, nah mana lagi, itu mu'allaqun bil masajid. Hatinya, kontaknya terikat dengan masjid. Ya, ini kalau kemana-mana udah di rumah nih, wah, hawanya tuh pengen ke Baitul Huda aja. Gitu kali ada kopi gitu. Itu mu'allaqun bil masajid, kan gitu ya. Terikat. Meskipun ya tadi ya, timbang ngopi doang umpama gitu ya. Ngopi kan malah pikir gitu ya. Ngopi yang ngobrol pengetahuan Islam, ngopi ngobrol perkara iman, kan gitu. Yang penting judulnya ngopi. Rajulun mu'allaq, jadi qalbuhu mu'allaq, hatinya itu selalu terikat dengan masjid. Nah, awaknya tuh pengen ke masjid, jadi nggak jauh dari masjid. Bahkan dulu kita itu sampai masjid itu buat tempat kedua setelah rumah kita. Ya, tidur di masjid, ya, kadang juga main di masjid. Dulu saya kecil itu termasuk anak yang kalau tidur di masjid, nggak di rumah, Pak. Tidurnya itu di masjid. Ya. Kalau tidurnya di masjid itu ya minimal ya sholat itu nggak ketinggalan. Ya. Minimal itu, biar kata habis main tidur dah di emperan masjid, baru bangun pagi itu banyak. Sekarang jarang anak-anak muda itu tidur di masjid, jarang. Gitu. Kalau dulu di kampung itu masjid itu jadi tempat kedua. Jadi main dari masjid, tidur di masjid. Sekarang ya jauh kadang-kadang anak-anak itu dari masjid.
Jadi golongan yang ketiga adalah seseorang yang hatinya terus terpaut dengan masjid. Makanya masjid itu mesti kita jadikan masjid yang ramah terhadap anak-anak, ya, artinya welcome terhadap anak muda. Kenapa? Mereka yang akan meneruskan tongkat estafet perjuangan kita. Ya, welcome. Bagaimana anak itu mau ke masjid, ya, kalau umpama tidak ada dukungan. Jadi orang tua mendukung, ya, termasuk berangkat dari mana? Dari rumahnya, ya, dari rumah diingatkan anak-anak muda, ya, termasuk dari siapanya? Orang tua, bapaknya, ibunya mendorong, termasuk ngajak lah, minimal ngajak gitu ya. Jadi anak sekarang itu bisanya nyontoh. Kok mau ke masjid? Lah bapak enggak ke masjid, kan gitu ya. Kan gitu lah, bapak aja dulu sono. Kan gitu, kadang-kadang begitu ya kan. Ya bapak aja dulu sono ke masjid. Nah, itu maunya tuh dua. Ada yang menjadi role modelnya. Seorang anak itu akan menjadikan bapaknya, ibunya itu role model, qudwah dan uswah, panutan dan teladan. Ya, makanya harus jadi role model di tengah keluarga sehingga anak itu mau mencontoh kita, termasuk mencontoh yang baik-baik. Nggak bisa anak zaman sekarang itu disuruh bangun itu nggak bisa. Yang lihat siapa role modelnya, siapa qudwah dan uswahnya, orang tuanya. Ya. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah, warajulani tahabba fillah. Kemudian dua orang yang saling mencinta. Dua orang yang saling mencinta fillah karena Allah, ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Ketika berkumpul, kumpulnya karena Allah. Ketika berpisah, berpisahnya karena Allah. Warajulani tahabba. Dua orang yang saling mencinta. Cintanya karena Allah. Ya. Makanya penting mencari teman-temannya, teman yang baik. Ya. Orang kan tergantung siapa temannya. Ya. Orang kan tergantung siapa dia itu nongkrongnya. Ya. Wah, itu mah nongkrongnya sama orang yang soleh. Ya, insya Allah ya ketularan soleh, ya, gitu. Dia mah nongkrongnya sama orang-orang yang senang ke masjid, ya insya Allah ya dia juga bau masjid, kan gitu ya. Itu artinya apa? Dua orang yang saling mencinta fillah karena Allah, ijtama'a, kumpulnya karena Allah, wa tafarraqa alaih, berpisahnya pun karena Allah, maka termasuk golongan yang kelak nanti mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Warajulun, dan seseorang da'athu imra'atun, ya, laki-laki yang diajak oleh seorang wanita. Wanitanya itu zatu mansibin wa jamalin. Wah, jamilah pokoknya. Jamilah atau jamilah? Beautiful. Cantik, ya. Gitu. Ya. Apa namanya? Cantik, putih, pintar masak, apa namanya? Magicom. Nah ini ada seseorang yang diajak oleh seorang wanita, da'athu imra'atun dzi mansibin wa jamalin, punya derajat kedudukan, wanita hebat, cantik lagi, ya, diajak. Mau Pak? Mau kagak nih? Dikit. Ya. Ini ada wanita cantik Pak, Masya Allah. Kalau diilustrasikan umpama ya, rambutnya panjang, tinggi, hidung mancung, mata belok, dagu lancip, kulit putih, umpama.
Ajak kita. Ya Allah, udah nggak usah dibayangin lah. Ini saya ilustrasikan, udah divisualisasikan oleh pikiran kita. Ya kira-kira begitulah cantiknya. Tuh, ngajak tuh. Kira-kira mau apa kagak nih? Ya, mau. Iman kuat. Tapi ada yang nggak kuat. Tuh. Itu faqala, kemudian dia mengatakan inni akhafullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Tuh. Kata kita mana kapan lagi? Kapan lagi ya ada wanita cantik ngajak kita, kadang-kadang kan gitu. Kita kan apalagi umpama nih kita muka pas-pasan ketemu orang cantik gitu kan, wah lumayan dah ini mah buat memperbaiki keturunan kan gitu ya. Kan itu kadang-kadang sering kita muka pas-pasan ala kadarnya, harapan kita kan gitu, wah cari yang cantik, yang putih kan. Kenapa? Katanya untuk memperbaiki keturunan. Kata wanitanya, ya lu rusak keturunan gua kan gitu ya. Ya kan gitu. Kitanya pengen memperbaiki keturunan, dianya yang ngerasa dirusak keturunannya tuh. Ya. Ini kalau ada seorang wanita yang kita anggap cantik, kita pun berhasrat dengannya. Inni akhafullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Ini yang pernah dicontohkan oleh Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Nabi Yusuf udah ganteng, Pak. Nabi Yusuf ganteng. Ganteng kan Nabi Yusuf? Ganteng. Cuman kegantengannya Nabi Yusuf itu ya cuman berapa persen lah, ya 25% lah ya. Rasulullah 50% ya, terus 25% ya sisa buat kita kan itu ya. buat pohon, buat binatang ya kan ya, buat laut, buat alam semesta, ini keindahannya nih ya. Nah, sisanya udah nempel ke kita dah. Jadi kita ini cuman ya rasa-rasa rengginang lah ya, gitu ya. Sisa doang tuh. Jadi Rasulullah dengan Nabi Yusuf itu gantengan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tapi gantengnya Rasulullah tidak menimbulkan fitnah, bahkan mendatangkan rahmat bagi alam semesta. Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam ketika diajak ya memenuhi syahwatnya Zulaikha, apa yang beliau katakan, inni akhafullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Ini pun golongan yang kelak nanti akan mendapatkan naungan di hari di mana tidak ada naungan selain daripada naungan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian warujulun tasaddaqa bisadaqatin, seseorang yang sedekah bisadaqatin, dengan sedekahnya itu fa'akhfaha, dia nyembunyiin, hatta la ta'lama shimaluhu, sampai tangan kirinya tidak tahu matun fiku yaminu, apa yang dikasih sama tangan kanan. Makanya alhamdulillah banyak orang yang mempraktekkan sedekah 10 juta. Alhamdulillah sedekah dari hamba Allah diumumi di masjid 10 juta. Alhamdulillah hamba Allah. Cuma yang jadi hamba Allah yang kalau gue itu gitu ya. Nah itu tuh ya, jangan sampai tangan kanan ngasih, tangan kiri ngasih tahu ya. Ini pun ketika Allah subhanahu wa ta'ala lamma khalaqal ard ya, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan bumi itu bergoncang. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan gunung jibal. Nah, gunung itu jadi pasak ya, autada, jadi pasak gunung.
Akhirnya yang tadinya bergoncang gunung itu, bumi bergoncang, diam, tenang. Ketika Allah menciptakan gunung. Heran tuh malaikat. Ya Rabb, apakah engkau menciptakan asyaddu minal jibal? Hal khalaqta asyaddu minal jibal? Apakah engkau menciptakan makhluk khalqan asyaddu minal jibal, yang lebih hebat daripada gunung? Naam, apa? Al-hadid, besi. Oh, ternyata besi itu lebih hebat daripada gunung. Dengan besi bisa jadi martil, dengan besi bisa jadi palu, bisa jadi pacul, bisa jadi apa lagi? Banyak dah, linggis. Buat apa? Nyongkel gunung. Makanya dicongkel-congkel tuh ambus di gunung kan, dikeruk-keruk, dibawah. Itu kalah gunung sama besi. Ya. Kemudian malaikat pun berkata, ya Allah, ya Rabb, hal khalaqta khalqan asyaddu minal hadid? Apakah engkau menciptakan makhluk yang lebih hebat daripada besi? Nah, apa? An-nar, api. Ya. Kan api itu membakar besi, dilebur, ya, dari lempengan dibakar, bikin bendok, ya, bikin golok, bikin pisau, ya, itu dibakar oleh api, ya. Dia mau pasrah aja api, apa besi pasrah sama api, terserah dah mau dibikin apa dah bom, gitu ya, terserah. Ternyata api lebih hebat daripada besi. Kemudian malaikat pun bertanya, ya Rabb, al khalaqta khalqan asyaddu minan nar? Apakah engkau menciptakan makhluk yang lebih hebat daripada api? Naam, al-ma, air. Ya. Air kan bisa memadamkan api. Makanya termasuk al-ghadabu minasyaiton. Marah itu dapatnya dari setan. Ya. Ada orang yang suka marah-marah. Kalau marah mukanya merah, namanya marah, mukanya merah. Merah itu simbol api, kan gitu ya. Artinya apa? Marah itu dari setan, wa syaitan khuliqa minan nar. Setan itu diciptakan dari api, ya. Wan nar la yadfa'u illa bil ma'. Api itu tidak padam kecuali dengan air, kan? Air memadamkan. Termasuk makanya Rasulullah sampaikan, idza ghadiba ahadukum falyatawaddo. Apabila salah seorang di antara kalian lagi marah, berwudu, ya, wudu, jangan diguyur, wudu, ya, itu akan meredam amarah. Ya. Marah lagi diri, duduk, marahnya duduk, jangan diri, nambah marah, tiduran, dan gitu, sudah meredak. Ya. Kalau marah lagi diri, duduk, kalau duduk, tiduran. Ya, itu termasuk meredam, ya, termasuk wudu. Kemudian malaikat pun berkata, ya Rabb, hal khalaqta khalqan asyaddu minal ma'? Apakah engkau menciptakan makhluk yang lebih hebat daripada air? Apa? Naam, ar-rih, angin. Angin kan ngebawa tuh, ya, menguap tuh air ke atas, ya. Kemudian menjadi awan, turun hujan. Kalah air dengan angin. Kemudian malaikat pun berkata, ya Rabb, hal khalaqtu khalqan asyaddu minar rih? Apakah engkau menciptakan makhluk yang lebih hebat daripada angin? Nah, apa? Yaitu rajulun yatasaddaqu bisimale, seseorang yang sedekah biyamene, ya, fa akhfaha shimali. Orang yang sedekah dengan tangan kanannya, tangan kirinya nggak tahu. Makanya sedekah
yang kita lakukan dengan cara sir. Shadaqatus sir tudfi'u ghadabar rabb. Sedekah yang kita lakukan dengan diam-diam, dengan rahasia, itu akan memadamkan murka Allah. Ya, bukan berarti sedekah secara terang-terangan cakep, sedekah secara terang-terangan bagus, ya. Sedekah terus biar kata kita riak terus. Ya, kadang-kadang gitu. Ya awalnya kan pengen disebut ini itu nggak apa-apa, terus sedekah saja. Ya, lama-lama juga terbiasa sedekah terus sampai hilang riaknya, jangan sampai hilang sedekahnya, kan gitu ya, terus terlatih ya. Maka inilah yang disebutkan orang yang kelak nanti bakal mendapatkan naungan Allah. Rajulun tasaddaqa bisadaqah fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Ya, seseorang yang bersedekah dengan sedekahnya kemudian ia menyembunyikannya sampai diumpamakan seperti apa yang dikasihkan tangan kanan, tangan kiri nggak tahu. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah, golongan yang ketujuh, warajulun zakarallaha ta'ala khalian, seseorang yang lagi zikir khalian, tersembunyi, zikir menyendiri, khalian, khalwat dah. Dia di tempat ibadahnya khalian, sepi dari orang. Fafadat sa'ainah, ngucur air matanya. Ya. Jadi kadang-kadang kita ngucur air mata lagi banyak orang, gitu ya. Itu jauh daripada riya. Kalau kita diingat Allah, zikir kepada Allah, rajulun zakarallaha ta'ala khaliyan fafadat ainah, netes air mata. Nah ini termasuk golongan yang kelak nanti bakal dapat naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nangis karena Allah. Kapan terakhir kita nangis, Pak? Lebaran, gitu ya. Lebaran nangis. Kenapa? THR belum cair. Gitu ya. Tuh, ya, nangis. Makanya air mata ini kelak nanti tuh disebutkan di dalam kitab Mukasyaffatul Qulub itu kelak nanti api jahanam akan mengejar umat baginda Rasul, menggulung, kemudian ia mendekati umat Rasulullah. Kata Rasulullah menyampaikan, ya nar bihaqqil musallid, wahai api dengan hak orang-orang yang sholat, bihaqqis shaimin dengan hak orang-orang yang puasa, dengan hak orang-orang yang sedekah, irji'an, pergi kembali. Tapi terus menggulung sampai datanglah malaikat Jibril bawa air seember. Apinya gede, Pak, neraka, coba. Apinya besar. Kemudian cipratin, padam. Nabi bertanya, ya Jibril, mahadzal ma, ini air apa? Oh dahsyat. Coba ada kebakaran, kita bakar sendiri, padam enggak? Apa gede iya. Lah, ini kok Jibril bawa air seember cuma dicipratin doang. Padam tuh air, padam tuh api yang menggulung tinggi tuh. Nabi bertanya, ini air apa? Kata malaikat Jibril, hadza ma'uddu mu'min ummatik. Ini air mata umatmu yang ngucurin air matanya takut karena Allah. Termasuk air mata ini yang mengucur di kesendiriannya, ingat Allah, ingat dosa, ingat kesalahannya, ingat maksiatnya, ia bertaubat mengucurkan air mata, maka termasuk golongan yang kelak mendapatkan naungan dari Allah di hari kelak nanti, di mana tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini
Ini saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya bagi saya pribadi dan tentunya jamaah sekalian, dengan harapan kita menjalankan taat ibadah kita kepada Allah sesuai dengan tuntunan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wal 'afwu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.